Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Muhammad Tengku Awang Rahman, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, tahun 2021, golongan 3, gelombang 1, angkatan 5. Kali ini, saya akan meresume materi agenda 1 dengan tutor Bapak Dr. Andes Agus Jatmiko, SH, MM. Pada agenda 1, materi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas RI, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bendera yaitu Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Hari Bela Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Kemampuan awal bela negara. Sehingga nilai-nilai dasar sebagai aparatur sipil negara yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik,
memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Analisis isu kontemporer. Isu kontemporer adalah sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah, kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin, desas-desus, dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Isu kontemporer di Indonesia saat ini yaitu korupsi, narkoba, terorisme atau paham radikalisme, pencucian uang, proxy war, dan kejahatan media massa. Teknik-teknik analisis isu. Pertama, teknik tapisan. Menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekhalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. 2. Mind mapping. Mind mapping adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Mind mapping merupakan cara mencatat yang mengakomodir cara kerja otak secara natural. Berbeda dengan catatan konvensional yang ditulis dalam bentuk daftar panjang ke bawah, mind mapping akan mengajak pikiran untuk membayangkan suatu subjek sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan. Teknik mind mapping merupakan teknik mencatat tingkat tinggi yang memanfaatkan keseluruhan otak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Teknik mencatat yang baik harus membantu mengingat informasi yang didapat, yaitu materi pelajaran, meningkatkan pemahaman terhadap materi, membantu mengorganisasi materi, dan memberi wawasan baru. 3. Fishbone diagram. Mirip dengan mind mapping, pendekatan fishbone diagram juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun demikian, fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut sebagai cause and effect diagram. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah, dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. 4. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, analisis ini merupakan suatu pendekatan memahami isu kritikal dengan cara menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi sebagai sebuah konsep dalam manajemen strategi. Teknik ini menekankan mengenai perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal, serta kecenderungan perkembangan atau perubahan di masa depan sebelum menetapkan suatu strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat minimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threat. Bagian ketiga, kesiapsiagaan bela negara.
Kerangka kesiapsiagaan bela negara dalam Laskar CPNS. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. 5 rumusan nilai bela negara. 1. Rasa cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa, baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Memiliki etika, etiket, dan moral adalah tata cara dan tata krama yang baik dalam menggunakan bahasa maupun dalam tingkah laku, dalam berkehidupan dan bermasyarakat. Menjunjung tinggi kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Pengaplikasian aksi bela negara. 1. Cinta tanah air. Mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Menggunakan produk dalam negeri. Menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. Menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Meyakini Pancasila sebagai dasar negara, serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat. Menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, saling membantu dan tolong-menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila dan mencapai kesejahteraan. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosiokulturalnya. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. 5. Mempunyai kemampuan awal bela negara. Memiliki kemampuan integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing. Senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Memiliki kemampuan dan memberdayakan kekayaan, sumber daya alam, dan keragaman hayati. Sekian resume singkat materi agenda 1 dari saya. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.